fucking truck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Alfiatun Nikmah, NPM 1804040072 dari kelas D jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester MK Manajemen Perusahaan yang diampu oleh Ibu Atika Riasari. Soal yang pertama, jelaskan yang dimaksud fungsi perencanaan. Apa saja keuntungan dan kelemahannya? Jawabannya adalah yang pertama, fungsi perencanaan, yaitu yang penting dalam manajemen perencanaan memberikan pola pandang secara menyeluruh terhadap segala pekerjaan yang harus dilaksanakan. Yang kedua, keuntungan dari perencanaan, yaitu perencanaan menyebabkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan secara teratur dengan tujuan tertentu. Yang selanjutnya, perencanaan menyebabkan pekerjaan yang tidak produktif dihilangkan atau diperkecil. Selanjutnya, perencanaan dapat menjadi suatu alat pengukur hasil-hasil yang dicapai. Yang terakhir adalah kelemahan. Kelemahannya ialah yang pertama, perencanaan memerlukan biaya yang cukup banyak. Selanjutnya, perencanaan memiliki hambatan psikologis. Dan yang ketiga, perencanaan menyumbat atau menghambat timbulnya inisiatif. Soal yang kedua, yaitu jelaskan fungsi perencanaan Telkom menggunakan 4 tahap dasar perencanaan. Yang pertama, menetapkan tujuan PT Telkom Indonesia akan fokus dalam memperkuat kesehatan bisnis perusahaan dan mengakselerasi transformasi digital demi menghadapi perubahan perilaku pelanggan dengan terus mengembangkan segmentasi bisnis seluruh melalui Telkomsel, khususnya memperkuat digital bisnis seluler dan memperkuat segmen konsumen melalui produk andalan Vicat Broadband IndiHome. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Telkom akan mengalokasikan anggaran belanja modal di tahun 2021 kurang lebih sebesar 25% dari pendapatan, sekitar 35% sampai 40%. Anggaran belanja modal akan dialokasikan untuk pengembangan segmen mobile, khususnya untuk memperkuat jaringan 4G dan penguatan informasi teknologi sistem. Sementara lainnya untuk membangun jaringan akses jaringan backbone, pembangunan data center dan pengembangan bisnis tower. Yang ketiga, identifikasi kemudahan dan kelemahan. Peta persaingan bisnis mobile akan dipengaruhi oleh rencana merger dari 2 operator telco, yaitu raksasa keuangan asal Hong Kong CK Hutchison Holding dengan Ooredoo KPSC asal Qatar berkaitan rencana konsolidasi operasi telekomunikasi 2 anak usaha mereka di Indonesia. Yang terakhir, mengembangkan kegiatan, memberikan layanan enterprise solution melalui segmen enterprise dan terus membangun infrastruktur baik backbone, akses maupun data center disertai pengembangan berbagai solusi layanan digital untuk memperkuat customer experience. Soal yang ketiga adalah jelaskan apa yang dimaksud etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Jawabannya adalah etika bisnis adalah kode etik yang diterapkan dalam perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya ketika bisnis ini
Etika bisnis ini sangat penting diterapkan dalam perusahaan agar perusahaan memiliki pondasi yang kuat dan menciptakan value yang tinggi. Tanggung jawab sosial adalah wujud kepedulian suatu usaha pada masyarakat dan lingkungan di sekitar di mana usaha tersebut berada. Soal yang terakhir, yaitu yang keempat, ada pernyataan bahwa tanggung jawab sosial atau CSR merugikan bagi perusahaan karena dapat mengurangi profit dan pembuatan biaya yang besar. Apakah Anda setuju dengan pendapatan tersebut? Jawaban saya tidak setuju bahwa melakukan CSR dapat merugikan bagi perusahaan. Melakukan CSR memang memerlukan biaya, tetapi ini sesuai dengan keuntungan yang didapatkan. Apabila perusahaan melakukan program CSR, maka perusahaan akan dengan mudah terus mengembangkan bisnisnya. Karena program ini pula perusahaan bisa dikenal oleh masyarakat. Demikianlah jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.